Sistem operasi. Sistem operasi merupakan sebuah antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Sebelum ada sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan sinyal digital. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulan masing-masing. Definisi sistem operasi. Sistem operasi pada dasarnya terdiri dari 4 komponen utama, yaitu perangkat keras, program aplikasi, sistem operasi, dan para pengguna. Sistem operasi berfungsi untuk mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta para pengguna. Sistem operasi juga disebut resource allocator. Fungsi lain dari sistem operasi adalah sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan dari penggunaan komputer yang tidak perlu. Tujuan: mempelajari sistem operasi bertujuan agar nantinya mengenal dan mampu merancang sendiri serta dapat memodifikasi sistem operasi yang telah ada sesuai dengan kebutuhan kita. Sasaran sistem operasi. Ada 3 sasaran utama. 1. Kenyamanan, yaitu membuat penggunaan komputer menjadi lebih nyaman. 2. Efisien, yaitu agar penggunaan sumber daya dalam sistem komputer dapat digunakan secara efisien. 3. Mampu berevolusi, yaitu dalam membangun sistem operasi dimungkinkan untuk lebih mudah dalam pengembangan, pengujian, serta penggunaan sistem-sistem yang baru. Sejarah sistem operasi. Menurut Tannenbaum, sistem operasi mengalami perkembangan yang sangat pesat yang dapat dibagi ke dalam 4 generasi. Generasi pertama yaitu pada tahun 1945 sampai tahun 1955. Pada generasi ini merupakan awal berubahnya sistem komputer mekanik menjadi sistem komputasi elektronik. Pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Generasi kedua yaitu pada tahun 1955 sampai tahun 1965. Pada generasi ini diperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian, lalu dieksekusi secara berurutan. Pada masa ini baru ada beberapa sistem operasi seperti FMS dan IBSIS. Generasi ketiga yaitu pada tahun 1965 sampai tahun 1980. Pada generasi ini, sistem operasi mulai dikembangkan agar dapat melayani banyak pemakaian dan programming sekaligus. Generasi keempat yaitu pasca 1980-an. Pada generasi ini, sistem operasi sudah dipergunakan untuk jaringan komputer di mana pemakai menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu sama lain. Pada masa ini mulai dikenalkan dengan Graphical User Interface, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman. Juga dimulai era komputasi terbesar di mana komputasi tidak lagi berpusat di suatu titik, tetapi dipecah di banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Layanan sistem operasi. Sebuah sistem yang baik menurut Tannenbaum harus memiliki layanan sebagai berikut. 1. Pembuatan program. Sistem operasi menyediakan fasilitas dan layanan untuk membantu pemrograman untuk menulis program. 2. Eksekusi program. Instruksi dan data-data harus dimuat ke memori utama. Perangkat-perangkat, masukan atau keluaran dan berkas harus diinisialisasi. Serta sumber daya yang ada harus disiapkan.
Semua itu harus ditangani oleh sistem operasi. Mengakseskan I atau O device artinya sistem operasi harus mengambil alih sejumlah instruksi yang rumit dan sinyal kendali agar pemrograman dapat berpikir sederhana dan perangkat pun dapat beroperasi. Pengaksesan terkendali terhadap berkas. Adanya mekanisme proteksi terhadap berkas untuk mengendalikan pengaksesan terhadap berkas. Pengaksesan sistem. Fungsi pengaksesan menyediakan proteksi terhadap sejumlah sumber daya dan data dari pemakai serta menyelesaikan konflik-konflik dalam pembuatan sumber daya. Deteksi dan pemberian tanggapan pada kesalahan. Jika terjadi kesalahan pada sistem komputer, maka sistem operasi akan memberikan tanggapan tentang kesalahan tersebut dan menjelaskan dampak yang sedang berjalan. Accounting. Sistem operasi harus bisa mengumpulkan data statistik, penggunaan beragam sumber daya dan memonitor parameter kerjanya. Struktur komputer. Struktur komputer secara sederhana dapat digambarkan dalam diagram blok pada gambar berikut. Struktur sebuah sistem komputer dapat dibagi menjadi CPU, input device, merupakan perangkat keras komputer yang digunakan untuk memberikan data dan sinyal kendali untuk suatu sistem pemrosesan informasi. Contohnya yaitu keyboard, mouse, touchscreen, dan lain-lain. Output device adalah peranti yang dapat menampilkan hasil pengelolaan, hasil pemasukan data, atau perintah pada komputer. Contohnya yaitu LCD, printer, speaker. I atau O ports. Struktur penyimpanan. I atau O ports. Interupsi I atau O. Interupsi merupakan bagian penting dari sistem arsitektur komputer. Interupsi bisa terjadi apabila perangkat keras, hardware, atau perangkat lunak, software, minta dilayani oleh prosesor. Apabila terjadi interupsi, maka prosesor menghentikan proses yang sedang dikerjakannya. Kemudian beralih mengerjakan servis rutin, maka prosesor kembali melanjutkan proses yang tertunda. Untuk memulai operasi I atau O, CPU meload register yang bersesuaian ke device controller. Pada saat E atau O dijalankan, ada dua kemungkinan yaitu synchronous E atau O dikendalikan ke proses pengguna setelah proses E atau O selesai dikerjakan, dan asynchronous E atau O dikendalikan ke proses pengguna tanpa menunggu proses E atau O selesai, sehingga proses E atau O dan proses pengguna dapat dijalankan secara bersamaan. Struktur DMA. Direct Memory Access atau DMA, suatu metode penanganan E atau O di mana device controller langsung berhubungan dengan memori tanpa campur tangan CPU. Setelah men-set buffer pointers dan counters untuk perangkat E atau O, device mentransfer blok data langsung ke penyimpanan tanpa campur tangan CPU. DMA digunakan untuk perangkat E atau O dengan kecepatan tinggi. Struktur penyimpanan. Program komputer harus berbeda di memori utama untuk dapat dijalankan. Memori utama adalah satu-satunya tempat penyimpanan yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Idealnya, program dan data secara keseluruhan dapat disimpan dalam memori utama secara permanen. Namun demikian, hal ini tidak mungkin karena ukuran memori utama relatif kecil untuk dapat menyimpan data dan program secara keseluruhan. Memori utama juga bersifat volatile, sehingga tidak bisa menyimpan secara permanen, dan apabila komputer dimatikan,
maka data yang tersimpan di memori utama akan hilang. A. Memori utama. Hanya memori utama dan register yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Oleh karena itu, instruksi dan data yang dieksekusi harus disimpan di memori utama atau register. B. Magnetic disk. Magnetic disk berperan sebagai secondary store pada sistem komputer modern.